Arsenal jaga raih quadruple. Pertempuran Newcastle versus City. Rencana besar Barcelona. Selebrasi menyentuh Valverde. Slot akhirnya lega. Ya, langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out. The Gunners jaga quadruple. Arsenal akan bertandang ke One Call Stadium untuk menghadapi Mansfield Town dalam laga babak kelima Piala FA. Meskipun Mansfield memiliki catatan mengejutkan dengan menyingkirkan Burnley di babak sebelumnya, menghadapi Arsenal yang sedang dalam performa puncak adalah tantangan yang berbeda. Arsenal tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Duel David versus Goliath di Leicester Ground. Wrexham akan menjamu Chelsea dalam laga babak kelima Piala FA. Pertandingan ini menandai pertemuan kompetitif pertama kedua klub dalam lebih dari 4 dekade, membawa narasi klasik antara tim kuda hitam yang sedang naik daun melawan kekuatan finansial Premier League. Chelsea diprediksi akan mendominasi pertandingan, namun faktor kelelahan dan rotasi pemain Chelsea menjelang laga melawan PSG bisa menjadi celah bagi Wrexham. Newcastle versus Manchester City. St James Park akan menjadi saksi bisu pertarungan Newcastle versus Manchester City di babak kelima Piala FA. Eddie Howe kemungkinan besar akan menerapkan skema serangan balik cepat. Di sisi lain, Manchester City tetap menjadi favorit meski bermain di kandang lawan. Kedalaman skuad akan menjadi pembeda di laga ini. Rencana besar Barcelona. Barcelona menghadapi satu pertanyaan besar menjelang bursa transfer musim panas. Siapa yang akan menjadi pengganti Lewandowski jika transfer Alvarez terlalu sulit diwujudkan? Dua nama yang masuk dalam radar klub adalah Osimhen dan Omar Marmoush. Barcelona kemungkinan baru akan bergerak setelah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi finansial klub serta harga yang diminta Atletico untuk Alvarez. Jika tuntutan Atletico dianggap terlalu tinggi, fokus Barcelona bisa saja beralih ke target lain yang lebih realistis secara finansial. Apakah Maroko bakal sukses tiru Spanyol dan Argentina? Argentina dan Spanyol baru-baru ini menuai kesuksesan setelah mempromosikan pelatih dari tim nasional junior ke kursi pelatih tim utama. Langkah tersebut terbukti mampu menjaga kesinambungan filosofi permainan sekaligus memaksimalkan potensi para pemain muda yang telah berkembang di level usia. Kini perhatian tertuju pada Maroko yang baru saja menunjuk Mohamed Wahbi. Keputusan ini memunculkan pertanyaan besar. Mampukah Maroko mengulangi keberhasilan yang sebelumnya diraih Argentina dan Spanyol? Selebrasi paling menyentuh dari Valverde. Setelah mencetak gol di menit terakhir, Federico Valverde tidak merayakannya dengan berlebihan. Ia justru berlari ke pinggir lapangan untuk memeluk staf kebugaran Antonio Pintus. Pelukan itu penuh makna karena Pintus sedang berduka setelah ibunya meninggal dunia. Fede datang memelukku setelah gol itu untuk kepergian ibuku. Kamu pria sejati dan pemain top, kata Pintus. Gestur sederhana tetapi menunjukkan kelas dan hati besar seorang Valverde. Badai cedera Barca, Flick tak salahkan staf medis. Barcelona dilanda badai cedera jelang laga melawan Athletic Bilbao di La Liga. Sejumlah pemain penting seperti Jules Koundé,
Alejandro Balde dan Frenkie de Jong harus menepi karena cedera. Situasi ini membuat skuad Barcelona menipis. Pelatih Hansi Flick pun menegaskan bahwa kondisi ini adalah tanggung jawabnya. Ia siap mengevaluasi tim agar masalah cedera seperti ini tidak terus terjadi. Bastoni di persimpangan karirnya. Masa depan Alessandro Bastoni mulai jadi perbincangan di bursa transfer. Bek tangguh milik Inter Milan itu disebut-sebut tengah mempertimbangkan langkah besar dalam karirnya. Tetap bertahan dan melanjutkan kisahnya bersama Inter. Menerima tantangan baru di Barcelona atau mencoba petualangan besar di kerasnya Premier League. Dengan kualitas dan usianya yang masih berada di puncak, Bastoni menjadi salah satu bek yang paling diminati di Eropa. Kini keputusan penting soal masa depannya tampaknya semakin dekat. Luis Diaz meledak di Bayern Munich musim ini. Performa Luis Diaz terus menunjukkan perkembangan luar biasa dari musim ke musim. Sejak awal karirnya di Eropa bersama FC Porto, dia sudah menunjukkan kontribusi gol dan assist yang konsisten. Saat pindah ke Liverpool, perannya semakin besar dan kontribusinya terus meningkat. Kini bersama Bayern Munich di musim 2025-2026, dia sudah mencatat 33 gol dan assist. Menjadi salah satu musim paling produktif dalam karirnya sejauh ini. Pemain yang semakin berbahaya di depan gawang. Slot akui lega. Liverpool berhasil bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Wolverhampton Wanderers di babak kelima FA Cup. Gol dari Andrew Robertson, Mohamed Salah, dan Curtis Jones membawa The Reds melaju ke perempat final, sekaligus membalas kekalahan mereka beberapa hari sebelumnya. Pelatih Arne Slot mengaku lega melihat timnya mampu bangkit. Ia juga memuji penampilan pemain muda Rio Ngumoha yang tampil percaya diri meski baru berusia 17 tahun. Michael Carrick diterpa badai kritik. Nasib Michael Carrick sebagai pelatih sementara Manchester United ternyata tidak hanya diuji oleh hasil pertandingan di lapangan. Mantan gelandang The Red Devils itu juga harus menghadapi kritik dari sejumlah mantan rekan setimnya sendiri yang kini menjadi pundit sepak bola. Di tengah berbagai kritik dari para legenda klub, Carrick justru mendapat dukungan kuat dari sebagian besar supporter Manchester United. Spalletti siap tekan kontrak baru di Juventus. Pelatih Juventus Luciano Spalletti akhirnya buka suara terkait masa depannya di Turin. Ia mengkonfirmasi akan segera melanjutkan diskusi kontrak baru dalam beberapa hari ke depan. Kabar ini menjadi angin segar bagi pendukung setia Bianconeri. Spalletti mengaku merasa terharu dengan dukungan militan dari para fans Juventus. Ex-pelatih Napoli itu merasa pesan cinta supporter tersampaikan sangat jelas. Hal tersebut menjadi bahan bakar utama baginya untuk terus berjuang. Jalani operasi, Matteo Gabbia menepi selama 1 bulan. Kabar kurang sedap datang bagi AC Milan jelang Derby della Madonnina. Matteo Gabbia harus menepi sekitar 1 bulan usai menjalani operasi di London. Operasi yang dilakukan berjalan dengan sukses dan sang pemain kini sedang dalam masa pemulihan. Matteo Gabbia dijadwalkan kembali ke Italia hari ini untuk segera memulai tahapan fisioterapi. Milan sedang memantau ketat situasi Moise Kean. AC Milan dikabarkan sedang memantau penyerang Fiorentina, Moise Kean, yang menjadi target yang disepakati oleh pelatih Max Allegri dan manajemen. Jika berhasil didatangkan, kehadiran sang penyerang diharapkan bisa memberikan dimensi baru bagi lini depan rossoneri. Fleksibilitas permainannya dinilai sangat cocok dengan strategi yang diterapkan oleh tim pelatih saat ini.
Alvaro Arbeloa ingin Madrid bangkit. Manajer Real Madrid Alvaro Arbeloa berharap kemenangan atas Celta Vigo menjadi titik balik bagi timnya yang sudah memasuki fase krusial di musim ini. Los Blancos berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini tentu saja sangat penting bagi Madrid setelah di dua laga sebelumnya mereka dikalahkan oleh Osasuna dan Getafe. Kovac ingin Dortmund bekerja keras dan beri yang terbaik. Borussia Dortmund akan berlaga di pekan ke-25 Bundesliga dengan bertandang ke Köln. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac ingin timnya bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk meraih 3 poin penuh saat menghadapi FC Köln. Setelah tersingkir dari Liga Champions, tidak ada lagi pertandingan tengah pekan. Oleh karena itu, Kovac ingin dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama timnya di lapangan latihan. Paul Warner pilih bela timnas Austria. Mantan talenta Bayern Munich Paul Warner kini resmi memilih untuk mewakili Austria di kancah internasional. Pemain yang kini membela PSV Eindhoven itu akhirnya mengakhiri spekulasi yang sudah beredar selama hampir 2 tahun. Warner mengumumkan perpindahan afiliasinya ke OFB setelah sebelumnya tampil sebanyak 27 kali untuk timnas Jerman di level U21 ke bawah. Gaji Jesse Lingard di Corinthians terungkap. Gaji Jesse Lingard dilaporkan telah terungkap setelah kepindahannya yang sensasional ke Brazil yang membuatnya kembali bersatu dengan mantan rekan setimnya di Manchester United, Memphis Depay. Or7 Sports melaporkan bahwa kesepakatan verbal yang dicapai dengan pemain asal Inggris tersebut sebesar 100.000 euro per bulan. Paket finansial Lingard ternyata cukup sederhana dibandingkan dengan bintang-bintang lain di klub. Thomas Müller panutan sempurna bagi pemain muda MLS. Pelatih kepala Portland Timbers Phil Neville menyebut Thomas Müller sebagai panutan yang sempurna bagi para pemain muda di MLS. Dalam 14 pertandingan yang dijalaninya, hingga sejauh ini di MLS, Thomas Müller telah mencetak 10 gol dan memberikan 3 assist. Phil Neville sangat senang melihat pemain-pemain seperti Messi dan Müller masih berjuang meraih kesuksesan di Amerika Serikat. Bos Inter Miami buka-bukaan soal bayaran Lionel Messi. Bos Inter Miami Jorge Mas buka-bukaan soal besarnya pengeluaran untuk membayar Lionel Messi. Pebisnis berusia 63 tahun itu mengaku harus mengeluarkan uang triliunan rupiah per tahun untuk membayar sang mega bintang. Dia mengaku membayar Messi sekitar 60 sampai dengan 70 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Meski bersusah payah membayar Messi hingga triliunan rupiah, Mas merasa tak rugi karena La Pulga layak mendapatkannya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!